Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kali ini saya akan membuat sebuah program yang dimana ini merupakan bagian dari proyek tugas 3 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja saya buat programnya. Sebelumnya saya udah sempat baca ini soalnya seperti apa, kasusnya seperti apa, jadi langsung saya akan coba buat di sini. Pertama kita buat project baru dulu. Yap. Saya beri nama tugas 3. Yap. Baik. Di sini langsung saja kita buat kelas baru dengan nama gaji karyawan. Iya. Baik, di sini pertama-tama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengimport scannernya terlebih dahulu. Langsung saja import java util scanner. Iya. Lalu di sini udah ada kelas bernama gaji karyawan ya. Oh iya, sebelumnya import ini digunakan untuk mengimport scanner, mengimport kelas scanner dari package java.util. Scanner sendiri berfungsi untuk menerima input dari keyboard atau user. Oke, next. Di sini udah ada kelas. Ya, jadi kelas ini adalah wadah utama program Java. Jadi langsung aja di sini saya akan membuat metode main. Public static void main string args. Yap, di sini saya sudah selesai membuat metode main. Metode main ini merupakan titik awal program berjalan. Ketika program dijalankan, Java akan mengeksekusi kode di dalam metode main ini terlebih dahulu. Oke, next saya akan membuat objek scannernya. Scanner input new scanner system in. Sorry, typo. Yap. Masih typo. Yap. Di sini saya membuat objek scanner bernama input yang dimana sistem in ini digunakan untuk membaca data yang diketik user melalui keyboard. Baik, next saya akan membuat array gaji. Langsung saja saya eksekusi ya. Array gaji berdasarkan golongan. Iya. Di sini saya menggunakan tipe data double. Indeks 1 5 juta. Indeks 2-nya 6.500.000. Tuaga. Kemudian indeks 3-nya 9.500.000. Tuaga. Iya. 3 6 25 25. Yap. Baik. Di sini saya sudah membuat array gaji yang bertipe data double.
Array ini digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Di sini isi array-nya adalah indeks satunya memiliki value yaitu 5 juta. Ini golongan A. Lalu ini indeks nolnya ya. Ini memiliki value yaitu 5 juta. Golongan A, lalu indeks satunya 6.500.000 golongan B. Lalu di indeks 2-nya ini 9.500.000 yang merupakan golongan C. Kenapa saya menggunakan tipe data double? Karena ini nanti berfungsi untuk menyimpan angka besar atau bilangan desimal. Oke, next saya akan membuat array persentase lembur ya. Persentase lembur. Oke. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Indeks satunya 30 ya. 30, 32, 34, 36, 38. Baik. Iya. Baik. Di sini saya sudah selesai membuat array persentase lembur. Di sini saya membuat array bernama lembur untuk menyimpan persentase bonus lembur dengan tipe data integer. Karena kenapa saya memakai tipe data integer? Karena nilainya itu bilangan bulat. Seperti di sini indeks nolnya ada 30% ya, 30. Lalu indeks satunya ada 32, indeks 2-nya ada 34, indeks 3-nya ada 36, dan indeks 4-nya ada 38. Baik, next saya akan melakukan deklarasi variabel. Yang dimana di sini pertama yang akan saya buat adalah variabel golongan dengan tipe data string, lalu integer dengan variabel jam lembur, lalu tipe data double dengan variabel gaji pokok. Double gaji lembur. Double total gaji. Baik, di sini saya sudah selesai melakukan deklarasi variabel. Di sini saya membuat beberapa variabel untuk menyimpan data. Di sini ada variabel golongan dengan tipe data string. Kenapa saya menggunakan string? Karena ini menyimpan huruf nantinya A, B, dan C ya. Seperti di soal ini ada golongan A, B, dan C. Dan karena alasan tersebut, saya menggunakan tipe data string di variabel golongan ini. Lalu kemudian di jam lembur, variabel jam lembur, di sini saya menggunakan integer. Karena ini akan menyimpan jumlah jam lembur nantinya yang berupa angka bulat. Dan karena itu saya memakai tipe data integer. Lalu di variabel gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji saya menggunakan tipe data double. Karena ini nantinya akan menyimpan nominal uang. Kenapa saya menggunakan double? Agar bisa menyimpan angka besar maupun hasil perhitungan desimal nantinya. Baik, next saya akan melakukan input golongan. Yap, langsung saja saya eksekusi. Sorry, sistem
A, B, atau C. Yap. Lalu golongan sama dengan input dot next dot to uppercase. Yap, di sini saya sudah selesai membuat input golongan. Di sini fungsi dari input golongan ini adalah untuk menampilkan pesan input kepada user nantinya. Dan yap, ini akan ditampilkan ke user nantinya, dan di sini ada variabel golongan yang dimana nantinya ini akan menyimpan value dari input next ya. Ini fungsinya adalah untuk membaca input keyboard, dan to uppercase ini adalah untuk mengubah inputan yang dimasukkan oleh user nantinya menjadi huruf besar. Sebagaimana contoh semisal user memasukkan inputan huruf A kecil, nah itu yang akan masuk ke program nantinya akan menjadi huruf besar secara otomatis. Huruf kapital maksudnya. Baik, next saya akan membuat if else untuk menentukan gaji pokok. Yep, langsung saja saya eksekusi. Kita kasih komen dulu. Menentukan gaji pokok. Baik, maksudnya if golongan dot equals A, maka gaji pokok sama dengan gaji indeks 0. Yap. Jika tidak, else if golongan equals B, gaji pokok sama dengan gaji indeks 1. Ini saya copy aja biar lebih cepat. Ini kita ubah ke C. Indeksnya kita ubah ke 2. Dan last system out print, sorry typo, print golongan tidak valid. Yap, return. Baik, di sini saya sudah selesai membuat if else untuk menentukan gaji pokok. Di sini cara kerjanya adalah jika yang diinput oleh user adalah A, maka gaji pokok akan mengeksekusi variabel gaji dengan indeks 0, yang dimana indeks 0 adalah 5 juta. Dan jika tidak, maka akan masuk kondisi kedua yang dimana user memasukkan golongan B, maka yang terjadi adalah gaji pokok sama dengan gaji indeks 1, yang dimana indeks 1 ini memiliki nilai sebesar 6.500.000. Dan jika tidak juga, maka masuk ke kondisi ketiga yang dimana user memasukkan golongan C, yang dimana maka akan terjadi gaji pokok sama dengan gaji indeks 2, yang dimana indeks 2 di atas memiliki nilai sebesar 9.500.000. Dan jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi terakhir yang dimana sistem akan menampilkan kepada user peringatan bahwa golongan tidak valid.
Yap. Di sini kenapa saya memakai equals ya? Karena di Java membandingkan string tuh harus memakai equals, bukan operator alias sama dengan sama dengan. Dan di sini ada return. Fungsi return ini sendiri adalah digunakan untuk menghentikan program jika inputnya salah. Baik, next. Saya akan membuat input jam lembur. Input jam lembur. Langsung saja saya eksekusi sistem out print. Sorry. Masukkan jumlah jam lembur. Yap. Jam lembur sama dengan input dot next int. Yap. Di sini saya sudah selesai membuat input jam lembur. Di sini fungsinya adalah untuk meminta user ya nantinya memasukkan jumlah jam lembur, dan di sini ada variabel jam lembur yang dimana value-nya adalah input.nextInteger, yang dimana next integer ini digunakan untuk membaca angka bulat nantinya, sedangkan input ini adalah untuk membaca keyboard yang nantinya akan diketik oleh user. Baik, next saya akan membuat if else untuk menentukan gaji lembur. Langsung saja kita buat menentukan gaji lembur. Sorry, typo. Baik. If jika jam lembur sama dengan sama dengan 1, maka lakukan gaji lembur sama dengan Oke. Jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali lembur indeks 0 dibagi 100. Yep. As if jam lembur sama dengan 2, maka kita copy aja biar cepet. Kita ganti indeksnya jadi indeks 1. Ini kita copy aja. Sorry, di sini ada typo. Pantas aja ini merah ya. Baik. Kita ubah lagi jam lemburnya jadi 3 dan indeksnya kita ubah jadi 2. Lalu masih ada lagi, kalau jam lemburnya 3, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali lembur, kita eksekusi indeks yang ketiga. Ada lagi sampai berapa? 5. Indeks ke 4. Jika karyawan lebih besar dari sama dengan sorry, di sini ada kesalahan ya. Pantas kenapa indeksnya bisa sampai sama 5 ya.
Maaf. Ya, ini udah nggak diperlukan karena kelebihan ternyata. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baik. Jam lembur. Iya. Baik, di sini saya sudah selesai untuk membuat if else menentukan gaji lembur. Di sini jika lembur 1 jam, maka dia akan mengambil persentase array index yang di sini, array persentase lembur, yaitu indeks 0, yang dimana ini memiliki value 30 ya, 30%. Jadi jika lemburnya 1 jam, jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali lembur indeks 0 yaitu 30% dibagi 100. Jadi gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 30% dibagi 100. Dan di bawahnya juga sama seperti itu sampai ke yang kelima. Di sini harusnya lebih dari sama dengannya. Yep. Dan jika tidak, maka akan masuk kondisi kedua di mana jam lembur sama dengan 2. Maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali lembur indeks 1 yang di sini 32%. Yap, dikali 32% dibagi 100 dan begitu juga hingga seterusnya. Baik, di sini saya sudah selesai untuk membuat if else untuk menentukan gaji lembur. Dan next saya akan membuat perhitungan total gaji. Total gaji. Baik, total gaji sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Yap. Jadi rumus dari perhitungan total gaji sendiri adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Dan yap, nextnya saya tinggal membuat tampilan. Yap, saya tinggal membuat output yang nantinya akan ditampilkan ke user. Ya, langsung saja saya eksekusi. Output. System out. Print. Apa hasil perhitungan Fatma gaji Anda aja deh, gaji Anda. Baik, kita kopas saja biar lebih cepat ya. Sorry, typo. Golongan lalu setelah golongan ada gaji pokok lalu next ada jam lembur, lalu kemudian ada gaji lembur. Setelah gaji lembur kemudian ada
total gaji. Yap. Kenapa ini? Gaji pokok. Sorry ada sedikit ketelitian tadi. Baik, ini udah selesai ya, tinggal di running saja. Baik, kita akan langsung tes. Di sini semisal saya akan memasukkan golongan B. Jam lemburnya semisal 10. Yap. Gaji Anda, golongan Anda B, gaji pokoknya tuh 6.500.000, bener ya. Di indeks 1, golongan B itu berisi 6.500.000. Jam lemburnya 10. Berarti 10 itu akan masuk ke indeks 4 di array persentase lembur. Minimal 38%, berarti 38% dari gaji pokoknya yaitu 6.500.000 adalah 2.470.000 dan total gajinya adalah 8.970.000. Yap, sudah selesai. Mungkin itu saja, terlebih terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.